Selamat pagi. Bagaimana kabarnya selama 1 minggu ke belakang? Puji nama Tuhan, semua berjalan baik-baik saja dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Dan kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini dengan bersyukur, karena kita tahu Tuhan adalah sumber pengharapan dalam hidup kita. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang sama-sama kita datang dengan bersyukur kepada Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Haleluya. Jiwaku merindukan Tuhan. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, dan Allahku. Tiada yang seperti. Dan pujian ini mengatakan tiada Allah yang seperti Engkau. Pagi hari ini menjadi pertanyaannya, sungguhkah Dia yang kita sembah pagi hari tidak ada Allah yang seperti Dia. Oleh karena itu, mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur. Kalau 1 minggu kemarin kita bisa melewati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kebahagiaan, dengan sukacita yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Dan selayaknya pada saat pagi hari ini kita datang mengucapkan syukur kita kepada Allah yang menjadi pengharapan dan penolong hidup kita. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku.
berkat dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan dengan limpah atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, penolong yang dalam kesusahan dan menyembuhkan mereka yang sakit, memberi semangat mereka yang tidak berdaya. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah, mohon berkat Tuhan, berkat Tuhan atas pujian, berkat Tuhan atas firman, berkat Tuhan atas doa-doa kami, berkat Tuhan juga atas persembahan yang kami berikan. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat, mulai ibadah alaskan doa di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku akan berhenti meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan tinggi hanya untukku. Udaranya dingin di luar, tapi dalam semangat kita sama-sama berdiri. Yes, amen. Kasih yang begitu besar, lebih besar dari dosa yang ucapkan sebenarnya. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan syukurku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan memuji Tuhan. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan ini hanya untukku. Semuanya yang boleh berikan salam paling tidak 5 pada kanan dan kiri. Katakan, Tuhan menemukanmu, Tuhan menemukanmu, Tuhan menemukanmu, Tuhan mengasihimu. Haleluya, haleluya. Tuhan menemukanmu, kasihnya menemukanmu. Haleluya. Naikkan syukurku, naikkan syukurku, naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Amin. Praise yang sedang memuji Tuhan. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya ku akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan.
menyertai kami sepanjang hidup kami sampai dengan hari ini. Dan kami juga percaya berkat Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kami sampai kepada kesudahan. Tuhan memberikan kesempatan hidup kepada kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh memberikan dengan hati yang penuh cinta, karena kami tahu semua yang kami miliki dalam hidup kami adalah karena kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Sebabnya Tuhan, kami juga mau memberikan persembahan kami dengan hati yang rela. Dan biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati hamba-Mu yang akan menjalankan kantong kolektor, pakai kehidupan mereka senantiasa untuk lebih lagi berkenan, lebih lagi Tuhan berkati dan tolong dalam setiap hal yang mereka kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memberikan persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Takkan kuizinkan ketakutan, Hidupku di dalam
Sepanjang 1 minggu ini ada pergumulan yang saya hadapi, dan sepanjang 1 minggu ini entah bagaimana pujian ini terngiang-ngiang bahkan sebelum tidur saya selalu pasang di YouTube. Kebaikan Tuhan yang membuat saya ada sampai dengan hari ini. Kebaikan Tuhan itu juga yang menyediakan berkat-berkat. Kebaikan Tuhan itu juga yang menyediakan setiap jalan keluar. Dan kebaikan itu juga yang memberikan kesehatan kepada saya dan keluarga. Itu sebabnya tidak ada alasan kita tidak memuji Tuhan. Tidak ada alasan kita tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan menjadikan platform hidup kita sedemikian baik adanya. Itu kemurahan Tuhan, itu kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya mau undang Bapak Ibu bersama-sama bangkit berdiri. Katakan, ku cipta Kau Tuhan, rahmat-Mu selalu nyata dalam hidupku ada di dalam tangan-Mu, di dalam genggaman tangan-Mu. Ku cipta rahmat-Mu nyata bagiku, rahmat-Mu nyata bagiku.
Bapa yang di sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali ke hadirat-Mu Tuhan. Kami naikkan pujian syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa, hanya Engkau yang patut kami puji, kami sembah, kami agungkan, kami tinggikan di dalam nama Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, sehingga kami boleh hadir di tempat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk menyiapkan firman kebenaran-Mu ya Bapa. Dan pikiran kami ya Bapa, agar firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan dapat menguatkan kami, memberkati kami ya Bapa, agar kami selalu setia dan setia untuk datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terkhususnya hamba-Mu yang Tuhan sudah siapkan untuk menyampaikan firman-Mu secara khusus dan luar biasa Bapak. Ya sampaikan ya Tuhan, semuanya hanya dapat berkenan kepada-Mu Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan banyak jiwa dimenangkan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Markus. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berbakti, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat peristiwa sebelum Paskah tentang Yesus diurapi. Ya, Yesus diurapi. Markus 14 ayat 3. Kita akan membaca ayat ini. Markus 14 ayat 3. Mari kita sama-sama berdiri. Baik, kita membaca dari alamatnya. Mulai. Markus 14 ayat 3. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Minggu lalu Bapak Ibu Saudara kita membaca ayat yang sama. Kita mengambil pokok pembahasan kita tentang siapa saudaraku? Simon si Kusta. Ya, Simon si Kusta. Dari namanya ada julukannya untuk mudah dikenal. Ya, jadi penting sekali mengidentifikasi siapa orang itu. Jadi dalam belajar Alkitab, ya kita harus bisa jelas siapa orang yang dimaksud ya. Simon, ada banyak Simon. Tapi Simon siapa? Ada Simon Petrus, ada Simon orang Kirene dan lain sebagainya ya. Yang kita pelajari kemarin adalah Simon si Kusta, nggak enak ya? Simon si Kusta. Hari ini saudaraku, kita akan melihat tentang seorang yang mengurapi Yesus. Ya. Seorang yang mengurapi Yesus. Saudara-saudara, perjalanan Yesus menuju Yerusalem menjelang Paskah padat dengan berbagai kegiatan. Padat banget. Kalau orang bilang lebih gampangnya banyak acara, ya. Diundang makan di sana, diundang diminta untuk sembuhkan orang sakit di sana, gitu ya. Pokoknya selalu saja antriannya ada, gitu. Dan siapapun yang minta Tuhan Yesus layani, Tuhan Yesus lakukan apa yang mereka mau. Ada juga beberapa peristiwa menarik dan penting untuk disimak di perjalanan masuk Yerusalem, dari mulai masuk sampai nanti jadi salib. Nah, salah satu peristiwa yang sangat menarik yang sudah kita bahas kemarin tentang makan di rumah Simon si Kusta. Harus jelas saudaraku, makan loh di sana ya. Apa saudaraku?
makan. Saya makan di rumah Esau si Kupang gitu ya. Kan jelas itu ya, jelas. Jadi kenapa di rumah Simon? Ngapain di rumah Simon? Makan. Nggak ngapa-ngapain loh saudaraku. Makan. Kemarin kenapa Simon ngundang makan? Saudara masih ingat kenapa? Kemungkinan dia adalah orang yang disembuhkan, ditolong, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika makan, tiba-tiba datang seorang perempuan dan memberi pengurapan. Nah, jadi hari ini kita membahas tentang seorang perempuan yang memberi pengurapan kepada Tuhan Yesus. Saudara, mengurapi atau meminyaki merupakan tradisi dari berbagai agama. Saudara, perhatikan coba. Saudaraku, di sini ada minyak zaitun 1 botol. Minyak urapan atau bukan? Bukan. Kapan dikatakan minyak urapan? Waktu digunakan untuk mengurapi. Nah, saudaraku, perempuan ini mengurapi Tuhan Yesus. Bukan dengan minyak zaitun, bukan dengan minyak bimoli, tapi dengan minyak narwastu. Pembacaan kita tadi ada tambahan di belakangnya apa saudaraku? Minyak narwastu, ya, yang mahal harganya. Oke. Mengurapi dilakukan dengan satu upacara atau dilakukan untuk kepentingan tertentu. Mengurapi mempunyai makna ilahi. Jadi bagi yang menerima itu punya makna ilahi, hubungannya dengan Tuhan itu ada. Jadi tidak sembarang saudaraku. Sehingga kita bisa merasakan satu hubungan khusus dengan Tuhan melalui benda yang namanya minyak urapan. Ya. Lain kali boleh nggak pakai air? Ketika nggak ada yang lain nggak apa-apa pakai air, begitu. Nah, saudaraku, bagi yang menerima itu juga semacam ada satu perasaan lega ya, atau juga itu jadi nilai rohani. Jadi ada nilai rohani di dalamnya. Sehingga orang yang diurapi itu punya tanggung jawab khusus untuk tugas yang sudah diberikan ketika dia diurapi untuk tugas apa. Dan itu dia punya tanggung jawab khusus karena sudah diurapi. Gitu ya. Diurapi, kalau sekarang ditahbiskan gitu ya, ditahbiskan. Lalu saudaraku, yang berbeda kali ini adalah pengurapan dilakukan oleh seorang perempuan dan bukan dalam satu upacara tertentu. Ini yang membedakan saudaraku ya. Biasanya mengurapi itu imam, acara-acara tertentu, menjadi raja, atau mengurapi orang sakit, dan lain sebagainya. Kali ini saudaraku perempuan dan bukan dalam satu upacara tertentu. Terlebih lagi saudara, tidak ada penjelasan dengan maksud dan tujuan untuk apa perempuan ini mengurapi Tuhan Yesus. Ya, nggak ada penjelasan apapun. Nanti Tuhan Yesus akan menjelaskan kemudian setelah diurapi. Beberapa hal kita akan lihat. Yang pertama, beberapa peristiwa pengurapan yang dialami Tuhan Yesus. Nah, ini harus jelas nih, ya. Peristiwa-peristiwa yang dialami Yesus. Yesus diurapi, harus jelas kita bedakan satu dengan yang lain. Setidaknya saudaraku, saya mencatat ada 3 pengurapan yang diterima oleh Yesus saat pelayanannya di bumi. Ada berapa saudaraku? 3. Dan dari 3 pengurapan ini seringkali orang melihatnya sebagai satu peristiwa yang sama atau perempuan yang sama. Jangan orang lain saudaraku, dulu saya juga menganggapnya ini sama saudaraku. Hanya yang satu ditulis perempuan berdosa, yang satu ditulis Maria. Siapa perempuan berdosa itu? Oh, Maria, kan gitu ya. Gitu. Terus ada yang namanya nggak ditulis seperti dalam Markus 14 ini nggak ditulis. Dulu saya bilang ini Maria. Yang perempuan berdosa Maria Magdalena dan lain sebagainya, karena Maria Magdalena adalah perempuan yang secara moral di
kota Magada itu tidak baik. Ya, dia seorang PKS begitu. PSK, salah, bisa ditangkap saya. Nah, gitu dong, saudara cepat nangkep. Dia seorang PSK. Saudara-saudara, karena dia berperilaku buruk, maka ada tulisan, ketika ada tulisan diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Oh, ini pasti Maria dari Magada yang disebut Maria Magdalena. Ternyata tidak seperti itu, saudaraku. Karena itu, saudaraku, kita melihatnya dengan membedakan beberapa hal. Membedakan tempat, ya, membedakan waktu, lalu kemudian kita membedakan orangnya. Dari kriteria ini, saudaraku, ternyata tiganya beda. Jadi ada 3 pengurapan. Yang pertama, saudaraku, Lukas 7 ayat 36 sampai 37. Ya. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya. Nah, saudaraku, Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Ini orang yang bertentangan, saudaraku. Jadi kalau Yesus diundang oleh orang yang menolong, itu hal yang wajar lah, namanya udah ditolong pasti ada rasa terima kasihnya. Kalau sudah ditolong nggak ada terima kasihnya, ya kalau sekarang saya bilang wajar juga lah, apalagi Pak Pendeta, karena Pak Pendeta memang melaksanakan saja. Terima kasihnya kepada siapa, saudaraku? Terima kasih kepada yang mengutus, terima kasih juga kepada yang diutus. Dan itu wajar, saudaraku. Tapi kalau ini orang Farisi, ini lawan loh, saudaraku. Orang Farisi itu nggak suka ngundang makan, saudaraku. Orang ngundang makan itu nggak sembarangan, saudaraku. Orang tertentu, ya, orang yang sudah kenal baik, kalau lawan diundang makan, musuh diundang makan, ini ada maksud tertentu. Jangan-jangan makanannya diapain, saudaraku? Dan yang terjadi adalah ketika duduk di sana datang seorang perempuan mengurapi Yesus. Saudaraku, peristiwanya terjadi, garis bawah ini, peristiwa ini terjadi di Israel Utara, di Galilea. Nah, ini kejadiannya. Dan itu peristiwa jauh sebelum Paskah, gitu. Jadi di Galilea, dan perempuannya disebut perempuan berdosa, dan peristiwanya jauh sebelum Paskah. Yang kedua, saudaraku, ada catatan di Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Ya, Yohanes 12 ayat 1 sampai 3. Di sana dikatakan 6 hari sebelum Paskah. Berapa hari, saudaraku? 6 hari sebelum Paskah. Dekat sekali. Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus. Yesus datang ke tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudaraku, dalam perjalanan ke Yerusalem, Yesus singgah. Jadi perjalanan Yesus ini ada tempat-tempat tertentu dia mampir, saudaraku. Dan ini adalah tempat orang yang pernah ditolong. Misalnya tempat Lazarus, karena Lazarus pernah dibangkitkan dari orang mati. Jadi kalau lewat gitu mampir. Kalau lewat mampir. Lalu kalau mampir ngapain, saudaraku? Ini kok ngapain nih ngomongin makan terus? Saudaraku, saat Yesus mau ke Yerusalem, ini perjalanan terakhir.
Yesus mampir di rumah Lazarus. Dan jelas banget di sini dikatakan 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan. Jadi identitas pemilik rumahnya jelas siapa saudaraku? Lazarus. Yang tadi pemilik rumah siapa? Simon, orang Farisi. Yang ini rumahnya Lazarus. Nah di situ waktu makan Yesus diurapi oleh kakaknya, kakak sulungnya yaitu Maria. Ya, diurapi oleh Maria. Peristiwa ini terjadi 6 hari sebelum Paskah. 6 hari sebelum Paskah. Dan tempatnya, saudaraku, kotanya Betania, Israel Selatan. Tadi Israel mana, saudaraku? Utara. Ini selatan, saudaraku. Nah, kemudian yang ketiga, saudaraku, ayat pembacaan kita tadi Markus 14 ayat 3. Kita sudah baca tadi. Yesus masih di Betania. Yesus kemudian diundang makan oleh Simon juga, tapi ada belakangnya. Simon si kusta, kan lain lagi nih, saudaraku. Tadi Simon orang Farisi, lalu rumah Lazarus, lalu rumah Simon si kusta. Ada berapa? 3. Nah, sepertinya peristiwa ini sama dengan yang terjadi di rumah Lazarus karena desanya juga sama. Tetapi ternyata tuan rumahnya beda. Satu tuan rumahnya Simon, yang kedua tuan rumahnya adalah Lazarus. Waktunya pun berbeda. Peristiwa makan di rumah Simon si kusta terjadi 2 hari sebelum Paskah. Berapa hari, saudaraku? 2 hari. Di rumah Maria, Lazarus 6 hari, beda 4 hari. Ya, beda 4 hari. Nah, kemudian saudaraku, perempuan yang mengurapi ini tidak dituliskan nama atau identitasnya. Enggak ada namanya, saudaraku. Yang tadi perempuan berdosa ada, enggak ada namanya, tapi ada siapa dia, yaitu perempuan berdosa. Kemudian Maria, jelas namanya Maria, tapi yang ini tidak, hanya disebut seorang perempuan. Nah, saudaraku, itulah 3 kali Yesus diurapi dalam pelayanannya di bumi. Yang kedua, saudaraku, kita akan melihat pengurapan oleh seorang perempuan. Bukan Maria, tapi bukan juga perempuan berdosa. Dia hanya disebut seorang perempuan. Ya, perempuan yang mengurapi Yesus ini mungkin bukan penduduk Betania. Ya, kemungkinan ya, bukan penduduk Betania. Dia datang dari tempat lain karena mendengar Yesus ada di Betania. Dan keperluan kedatangannya hanya untuk satu saja. Ya. Mengurapi Yesus. Ya, mengurapi Yesus. Ya, sekali lagi pasti ada sebabnya. Kenapa dia mengurapi? Maria mengurapi karena merasa adiknya sudah ditolong. Orang berdosa, perempuan berdosa mengurapi Yesus. Sangat mungkin karena merasa sudah ditolong, diampuni dosa-dosanya. Saya pikir perempuan ini juga orang yang pernah mengalami uluran tangan Tuhan. Walaupun tidak dijelaskan Alkitab, tapi logikanya adalah gak mungkinlah ya, tiba-tiba seorang datang mengurapi. Pasti pernah ada peristiwa yang sangat membekas di hatinya. Dan peristiwa ini dari peristiwa itu dia memendam satu rasa, ingin terima kasih, ingin berkorban dan sebagainya, dan itu sudah dipendam cukup lama. Sampai dia mendengar Yesus ada di Betania. Dia samperin, dia datang. Dan murid-muridnya pun gak kenal. Iya, tidak mengenal siapa perempuan ini. Dan Markus penulis Alkitab, penulis Injil ini pun tidak kenal siapa perempuan ini, sehingga Markus menulisnya sebagai ada seorang perempuan saja. Ya, tidak ada sebutan lainnya. Nah, saudaraku, perempuan ini tentu sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk mengurapi Yesus. Jadi bukan spontanitas.
Ya, bukan spontanitas, bukan tiba-tiba melakukannya. Saudara bisa bedakan ya. Ya, ada orang yang memang tiba-tiba melakukannya. Ada yang memang sudah mempersiapkan. Ada. Gitu. Ternyata kemungkinan sekali dia bukan orang yang punya, bukan orang yang cukup mampu, sehingga dia nggak berani ngundang makan. Tapi dia ingin tunjukkan terima kasihnya, dan minyak narwasti yang dia bawa itu mahal harganya. Sangat mungkin dia telah menabung dalam waktu yang cukup lama. Kalau kita membaca keseluruhan dari perikop itu, harga minyak narwasti itu berapa, saudara ingat? Berapa? Minyak wangi itu harganya 300 dinar. Nah, itu harga yang mahal. 300 dinar itu bukan 300 ribu. Ya. 300 dinar itu upah orang kerja setahun. Upah orang kerja setahun 300 dinar. Jadi kerja hariannya kira-kira 1 hari 1 dinar. Gitu ya. Kerja setahun. Kalau 300 itu kerja setahun, anggap aja gajinya UMR. Berapa UMR? 5 juta. Kalau kerja setahun 60 juta. Minyak wangi harga mahal murah ya? Masa sih? Mahal segitu ya? Dapat berapa? 4 motor ya? Atau 3 motor itu? Iya kan? Saudaraku, mahal itu. Ya. Kerja setahun hanya buat beli minyak wangi. Dia nabung. Dia ingin berterima kasih kepada orang yang pernah menolong. Seharga itu, saudaraku, pemberiannya. Walaupun dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang istimewa, tapi demi orang yang menolong dia sampai dia tetap hidup layak, dia tabung, dia kumpulkan. Hingga satu saat ketika bertemu, itu dia berikan. Saudaraku, saudara pernah menabung untuk kasih persembahan pada Tuhan? Menabung, memberi kepada Tuhan. Mungkin belum pernah saudara lakukan. Ya. Tapi orang ini, saudaraku, memberitahu kita bahwa rasa terima kasihnya luar biasa. Sampai untuk kasih Tuhan, memberi kepada Tuhan, dia menabung. Dan bukan diberikan duitnya 60 juta, tapi dibelikan minyak wangi. Bukan dikasihkan lagi minyak wanginya. Bukan dikasihkan begitu minyak wanginya. Tapi diapakan, saudaraku? Dipecahkan. Jadi yang mahal itu, yang buat dia berharga itu, dia seolah-olah memberitahu di hadapan Tuhan gak ada artinya. Cuma dipecahkan aja, dibuang. Saudaraku, ngerti saudara? Seringkali kita kepada Tuhan itu seolah-olah kita sudah udah oke banget gitu ya. Kalau memberi udah yang paling banyak lah. Kalau kerja udah yang paling capek lah. Udah jadi si paling capek, si paling kaya, si paling apa lagi? Si paling berjasa, ya, si paling apa lagi? Sepertinya begitu kita ini, saudaraku. Tapi perempuan ini mengajarkan kepada kita yang capek-capeknya kita, mahal-mahalnya kita, jasa-jasanya kita yang banyak, tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Cuma dipecahkan sia-sia seolah-olah. Ya, seolah-olah begitu. Nah, saudaraku, tapi ini yang perlu kita perhatikan. Yang dilakukan perempuan ini adalah rasa terima kasih yang tulus kepada Yesus yang telah berjasa menolongnya. Minyak wangi yang mahal itu adalah bentuk kesungguhan hati dan rasa terima kasih maksimal. Ya. Jadi saudaraku,
minyak wangi yang mahal harganya itu merupakan bentuk terima kasih yang maksimal. Tiap orang beda-beda. Tapi punya maksimalnya masing-masing. Kan begitu ya? Punya maksimalnya masing-masing. Dan itulah yang kita bawa. Itulah yang kita berikan kepada Tuhan. Maksimal yang bisa kita berikan. Dan saudaraku, ia melakukan yang terbaik. Karena Tuhan Yesus bilang, perempuan ini telah melakukan yang terbaik bagiku. Terbaik bagi Tuhan. Yesus sendiri yang ngomong, saudaraku. Perempuan ini telah melakukan yang terbaik bagiku. Yang terbaik bagi Tuhan. Jadi saudaraku, persembahannya bukan asal-asalan. Pemberiannya bukan yang kaleng-kaleng. Pemberiannya yang maksimal yang bisa diperbuat dan bagi Tuhan itu terbaik. Dan ayat berikutnya dari Markus 14 ayat 1 sampai 9 yang kita sudah baca, ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ya. Ini bagus banget saudaraku. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ia melakukan apa yang dapat dilakukannya. Itu dulu poinnya saudaraku. Saudaraku, Yesus berkata, dia yang paling bisa dia lakukan itu saudaraku. Nah, semua ini dilakukan, lalu Tuhan Yesus bilang apa saudaraku? Sebagai persiapan untuk penguburanku. Ya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Persiapan untuk penguburanku. Satu hal yang murid-murid nggak tahu, bahwa hari itu hari persiapan untuk penguburan Yesus melalui minyak urapan yang diberikan. Perempuan ini pun nggak tahu kalau yang dilakukan ini ternyata penting untuk penguburan Yesus. Kalau orang mati di Timur Tengah itu dikasih minyak, diurapi, begitu saudaraku. Dan kalau kita lihat Tuhan Yesus saudaraku diturunkan dari salib menjelang masa menjelang Sabat, jadi jam 6 itu udah Sabat. Nah, sebelum jam 6 mepet banget saudaraku. Yesus diturunkan. Kan matinya jam 3. Lalu diturunkan. Jadi waktunya mepet banget. Kuburannya pun belum ada waktu dia mati saudaraku. Jadi 3 jam. Enggak sampai 3 jam harus sudah dikubur, karena kalau Sabat nanti nggak boleh, saudaraku. Jadi Yesus itu nggak diurapi, nggak diminyaki, langsung dikubur saja. Perempuan ini, saudaraku, seolah-olah tahu, padahal dia nggak tahu, meminyaki tubuh Yesus. Yang Yesus katakan, ternyata Yesus katakan sebagai persiapan untuk penguburanku, saudaraku. Jadi perhatikan ini, selagi kita bisa berbuat sesuatu untuk Tuhan, selagi kita bisa berbuat sesuatu untuk pekerjaan Tuhan, selagi kita bisa berbuat baik kepada sesama, ambil kesempatan itu, jangan menunda, apalagi menolak. Lakukan segera. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau saya lakukan ini, saya dapat apa dari Tuhan? Kalau saya beri sekian, saya dapat berapa dari Tuhan? Itu namanya orang mancing. Orang mancing pakai umpan, makin besar umpannya, makin dapat ikan yang besar. Sama Tuhan jangan punya hitungan itu. Berilah dengan tulus, lakukan saja dengan tulus. Jangan hitung untung rugi dengan Tuhan. Jangan hitung untung rugi dengan Tuhan. Dan jangan biarkan kesempatan yang ada pada kita lewat begitu saja. Yang ketiga saudaraku, ini polemik persembahan oleh murid Yesus. Ngasih persembahan aja dijulitin saudaraku. Nah, iya kan? Ini ngasih persembahan sebenarnya julid tentang persembahan, saya mau tulis begitu. Masa iya saudaraku? Polemik lah ya. Polemik lebih sopan untuk ditulis.
Tapi sebenarnya intinya apa saudaraku? Intinya polemik tentang persembahan ini intinya apa saudaraku? Ya julid itu, saudaraku, julid. Ya, ada murid yang mempersoalkan bahwa yang dilakukan perempuan ini adalah pemborosan. Ya, pemborosan yang dilakukan, uangnya lebih baik digunakan untuk menolong orang miskin. Ya, ayat 4 dikatakan, ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu dia marahin ini si perempuan yang mengurapi. Saudara-saudaraku, tapi Yesus sendiri menjawab, saudaraku, bahwa orang ini melakukan perbuatan yang baik. Ya. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Ia melakukan satu perbuatan yang baik kepada siapa? Kepada Tuhan. Lalu dikatakan, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama dengan kamu. Bapak, Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan. Yesus telah berkata sendiri, biarkanlah ia melakukan. Karena ia telah melakukan perbuatan yang baik kepadaku. Saudaraku, Yohanes 12 ayat 4-5 saya ceritakan saja. Di sana dikatakan tentang siapa yang nyebut. Di sini tidak disebut ya. Hanya dikatakan ada orang yang menjadi gusar dan berkata. Orang ini siapa? Dalam yang sering ngomong soal itu, soal duit, siapa saudaraku? Yudas. Dia sering ngomong. Dan tentang pengurapan dan tentang minyak, Yudas juga ngomong. Itu pemborosan dalam dua peristiwa lainnya. Jadi kali ini saudaraku, sangat mungkin yang berbicara adalah Yudas juga. Nah, saudaraku, Yudas ini ditunjuk menjadi bendahara dalam pelayanan Yesus masa itu. Dan Yohanes mengatakan bahwa Yudas ini seorang yang suka mencuri. Saya pikir begini saudaraku, mungkin dia tidak mencuri untuk pribadi. Dia sisihkan uang itu. Karena dia punya pemikiran, Yesus ini tokoh hebat. Dan Yesus ini mulai banyak pengikutnya. Dan dia mau jadi murid dengan harapan Yesus akan memberontak melawan kekaisaran Roma. Dan kalau Yesus memberontak dan menang, Yudas akan mendapat jabatan. Kayak pemilu kemarin, saudaraku. Kan yang ikut, yang setia dapat jabatan, harapannya. Kan seperti itu. Ternyata zaman Yesus 2000 tahun lalu juga sudah seperti itu. Karena di sana ada orang partai juga namanya Simon dari partai Zelot. Dia jadi kutu loncat, saudaraku, dari partai Zelot dia jadi murid Yesus. Siapa tahu Yesus nanti jadi raja, jadi pemimpin, dia dapat jabatan. Dan itu dilakukan oleh Yudas juga. Jadi saudaraku, sebenarnya menurut saya Yudas ini ngumpulin duit buat biaya memberontak, saudaraku. Buat membiayai usaha mencapai cita-cita. Mulia sekali. Gitu ya, mulia sekali. Memang itu saudaraku. Saya tidak melihat orang mengungkap itu. Tapi hari ini saya ingin katakan, Yudas tidak mencuri untuk pribadi. Dia berusaha kumpulin duit untuk dana. Nanti kalau terjadi Yesus melawan pemimpin Romawi, ada uang untuk membiayainya. Jadi begitu lihat ada minyak 300 dinar, mahal loh, 60 jutaan gitu ya kira-kira. Langsung pikirannya, buat dana yang disimpan kan lumayan banget gitu ya. Nah, memang Yudas ini berharap agar Yesus membangun kerajaan jasmani. Saudaraku, lalu kita lihat sini, perkataan Yesus yang memuji perbuatan perempuan ini bukan mengajarkan kepada saya dan saudara
agar tidak peduli kepada orang miskin. Perhatikan itu. Yesus puji perbuatan perempuan ini. 300 dinar dibuang sia-sia sepertinya. Kan seperti itu. Buat Yesus, dia bilang ini persiapan penguburan saya, penting. Tapi di mata murid yang lain, ini pemborosan. Lebih baik buat siapa, saudaraku, katanya? Buat orang miskin. Tapi Tuhan Yesus memuji perbuatan si perempuan ini. Perhatikan ini. Yesus tidak mengatakan bahwa nggak usah peduli orang miskin. Tidak. Tapi ini masalah prioritas. Waktunya Tuhan sudah dekat, singkat. Tuhan tahu itu waktunya singkat. Murid-muridnya tahu. Dan perempuan ini juga nggak tahu, tapi dipakai Tuhan untuk melakukan pengurapan. Karena beberapa saat kemudian Yesus ditangkap. Dan beberapa saat kemudian Yesus mati disalibkan. Tetapi saudaraku, orang miskin selalu ada di sekitar murid-murid. Kapan saja bisa. Tapi untuk Yesus hanya terbatas. Kalau itu cuma 2 hari sebelum Paskah, berarti kan udah 2 hari saja sebelum Paskah. Saudara-saudaraku, demikian juga dengan kita. Kita tidak tahu sampai kapan kita diberi kesempatan untuk hidup, ya, untuk melayani, untuk berbuat baik. Mungkin kita masih dikasih panjang umur untuk hidup, tapi beberapa orang diberi panjang umur untuk hidup, tapi tidak lagi punya berkat yang sama dengan sebelumnya. Tidak lagi punya kesehatan yang sama dengan sebelumnya. Kan begitu, saudaraku. Jangan pikir kita masih punya waktu yang panjang. Jangan pikir kita masih sehat sampai kapan. Ya. Kalau Tuhan gerakkan kita untuk melakukan sesuatu, lakukan. Jangan tunda. Ya. Mungkin umur kita panjang tapi berkat kita kurang. Mungkin umur kita panjang, kesehatan kita kurang juga. Kita nggak bisa. Nah, saudaraku, berbuatlah sesuatu dengan semangat ketika Tuhan gerakkan. Karena nanti satu saat kita kepengen, ternyata kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Saudaraku, yang terakhir, yang keempat, perbuatan yang bernilai kekal. Yang dilakukan perempuan ini merupakan persembahan dan penghormatan terakhir. Nah, ini kita nggak tahu kapan kita berbuat sesuatu yang terakhir untuk Tuhan, kan nggak tahu ya, nggak tahu. Ya, bisa jadi saya khotbah ini yang macam Pak Panan yang berani bilang. Lah iya kan, nggak tahu, kan kita nggak tahu, gitu. Bisa jadi saudara duduk di gereja ini kesempatan yang terakhir. Masa saya aja yang kesempatan terakhir? Saudara juga kemungkinannya ada kan? Ada, kita kan nggak tahu. Sama-sama nggak tahu. Tapi saudaraku, perempuan ini melakukan, dan ini penghormatan terakhir, persembahan terakhir yang diterima Yesus dalam pelayanannya di bumi. Bagi perempuan ini, penghormatan ini menjadi kesempatan terakhir bertemu Yesus, orang yang pernah menolongnya. Dramatis sekali, saudara. Ya, dramatis sekali. Bagi Yesus ini terakhir. Dan Yesus tahu itu. Tapi perempuan ini nggak tahu. Dan ini pertemuan dia yang terakhir. Mungkin Yesus dan perempuan ini bertemu Yesus yang kedua. Yang pertama waktu ditolong, dan yang kedua dia mengurapi. Dan yang dilakukannya, saudaraku, bukan hanya soal nilai atau harga minyak narwastu, tetapi juga soal mengambil kesempatan dan kesungguhan dan penghargaannya kepada Yesus. Ingat, saudaraku. Jadi bukan soal nilai minyak wanginya. Kalau soal nilai, kita kasih besar, ada yang bisa kasih besar lagi enggak? Ada enggak? Wah, minyak narwastu 60 juta. Hitungan tadi ya. Ada yang bisa kasih lebih enggak? Minyak yang lebih mahal enggak? Enggak usah dilihat itu. Karena Tuhan ternyata enggak lihat yang begitunya. Begitu ya. Mungkin orang lain bisa memberi dengan harga yang lebih mahal, dengan uang yang mereka miliki. Masing-masing bisa memberi dan berkorban dengan rasa cinta
dan ketulusannya. Amin. Masing-masing bisa memberi dengan rasa cinta dan ketulusannya. Dan saudaraku, yang sangat menyenangkan buat kita adalah ungkapan ini, saudaraku. Ayat 14, ayat 9. Saya enggak tuliskan rupanya. Ayat 9. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Jadi saudaraku, di mana Injil diberitakan, apa yang dilakukannya akan yang disebut apa, saudaraku? Yang akan disebut apa yang enggak disebut Alkitab. Yang 300 dinar itu akan disebut. Ditulis enggak? Enggak, saudaraku. Soal harga enggak disebut, soal nilai enggak disebut. Tapi yang disebut apa, saudaraku? Apa yang dilakukan. Ini loh, saudaraku. Apa yang kita lakukan. Bukan berapa banyak, besar, atau nilainya berapa yang kita berikan. Enggak, saudaraku. Yang Tuhan bilang adalah yang dilakukan perempuan ini akan disebut untuk mengingat dia. Sayang namanya nggak disebut, saudaraku. Kalau namanya disebut, banyak wanita-wanita yang pakai nama ini nanti. Yesus tidak berbicara tentang nilai materi. Yesus tidak berbicara tentang jumlah, tapi Yesus bicara tentang perbuatan. Apa yang dilakukannya. Saudaraku, ada satu nama yang selalu dikenal. Nama orang yang berbuat baik. Ada nama yang akan terus dikenal. Nama orang yang mau berkorban untuk Yesus. Ada nama yang selalu dikenal. Yaitu nama orang-orang yang mencintai Tuhan. Matius 10 ayat 41 sampai 42, silakan pemain musik. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Bapak, Ibu, Saudara, memberi secangkir air sejuk secara materi itu tidak ada nilainya. Tapi Alkitab mengatakan yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia dapat pahala nabi. Menyambut seorang nabi dengan secangkir air sejuk, pahalanya apa, saudaraku? Pahala nabi. Iya, pahala nabi. Ada pendeta bilang air sejuk aja dipahalai, apalagi kopi susu gitu. Air sejuk aja dipahalai, apalagi sepiring nasi. Tuhan bilang air sejuk saja, saudaraku. Secangkir air sejuk akan diingat. Bukan air sejuknya saja, tapi perbuatannya. Saudaraku, menyambut nabi, memberi air sejuk, tidak akan kehilangan pahala. Tidak akan kehilangan pahala. Persembahan, perbuatan baik bernilai kekal. Apa yang saudara berikan pada Tuhan, apa yang saudara perbuat untuk Tuhan, bernilai kekal. Para pelayan-pelayan melakukan ini semua punya nilai kekal. Saudara beribadah, saudara mempersembahkan, baik itu kolekte, persepuluhan, persembahan untuk Paskah, semua bernilai kekal. Dan Tuhan ingat itu semua. Dan Tuhan catat itu semua, dan ada balasan yang akan kita terima. Baik di dunia ini maupun di sorga nanti. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingat kasih-Nya. Kita nyanyikan pujian. Kita mau ingat kasih Tuhan yang telah berkorban untuk kita. Itu membuat kita rela dan tulus. Kebaikannya
kasih setia padaku. Besar kasih Allah pada kita. Kasihnya besar kasih Allah. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Benar Tuhan Yesus. Sungguh besar kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu Tuhan, kami boleh ada sampai pada saat ini. Tiada kata yang terucap dari mulut kami Tuhan, dari hati kami, selain mengucap syukur dan terima kasih atas kasih-Mu yang itu besar dalam kehidupan kami, yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan, yang sudah menolong hidup kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu. Terima kasih juga buat berkat firman-Mu yang sudah mengingatkan kami, menegur kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Selagi masih ada waktu Tuhan, biarlah kami boleh melakukan apa yang terbaik kepadamu Tuhan. Amin. Tuhan, tolong kami Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat firman-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kami sangat memerlukan Engkau ya Bapa, sehingga hidup kami Tuhan menjadi satu kehidupan yang memuliakan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala kami yang sudah Terima kasih Tuhan. menolong kami, memberkati kami pagi hari ini. Tuhan, pakai hari lebih hari Tuhan, untuk lebih lagi Tuhan, Amin. untuk melayani Engkau, membawa Terima kasih, jiwa-jiwa Tuhan. untuk datang Terima kasih. kepadamu Tuhan. Berkati kesehatan beliau ya Tuhan, Haleluya. sehingga semakin hari semangat untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang Tuhan beri untuk kami beribadah bersama. Berkati anak-anak-Mu, kami juga berdoa buat rencana peringatan Jumat Agung di
Puncak. Tuhan memberkati, beri kami semua kesehatan, berikan hati yang penuh semangat, berikan cinta kepada Tuhan dengan tulus, sehingga kami semua bisa memperingati hari kematian Tuhan, dan juga kebersamaan dengan jemaat. Kami sudah melayani bersama, beribadah bersama, dan kami juga akan merayakan bersama hari istimewa ini di Cisarua Puncak. Tuhan Yesus, cukupkan apa yang diperlukan, berkati seksi acara, sehingga semua bisa membawa kami lebih mengingat kasih Tuhan dan pengorbanan yang luar biasa itu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati korban persembahan untuk kas gereja, untuk kas panitia Paskah, berkati juga persepuluhan yang hari ini anak-anakmu bawa dan dikembalikan kepada Tuhan. Dan dari sorga Tuhan melimpahkan berkat dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Sekian kebaktian. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.